Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Siti Wasafaat dengan NIM F 2019-01153. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, yaitu pengertian titrasi. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi biasa dibedakan berdasarkan jenis reaksi dalam proses titrasi. Sebagai contoh, bila melibatkan suatu reaksi asam basa, maka disebut sebagai titrasi asam basa. Titrasi redoks untuk titrasi yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi, dan titrasi kompleksometri untuk titrasi yang melibatkan pembentukan reaksi kompleks dan lain sebagainya. Reaksi asam basa dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau larutan basa. Penentuan ini dilakukan dengan cara meneteskan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya ke dalam larutan asam yang belum diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Penetesan ini dilakukan hingga asam dan basa tepat habis bereaksi. Waktu penambah hingga asam basa habis disebut sebagai titik ekuivalen. Dengan demikian, konsentrasi asam atau basa dapat ditentukan jika salah satunya sudah diketahui. Proses penetapan konsentrasi tersebut disebut sebagai titrasi asam basa. Zat yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai titran yang biasanya diletakkan di dalam member, sedangkan zat yang sudah diketahui konsentrasinya disebut sebagai titrat yang biasanya diletakkan dalam member. Titran maupun titrat biasanya berupa larutan. Metode trimetri yang didasarkan pada reaksi asam basa adalah titrasi asam basa, asidimetri, dan alkalimetri. Titrasi ini termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen dari asam dan ion yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Berdasarkan konsep ini, reaksi netralisasi juga dapat dikatakan sebagai reaksi donor proton dari asam dan penerima proton dari basa. Dalam menganalisis sampel yang bersifat basa, maka kita harus menggunakan larutan standar asam yang disebut sebagai asidimetri. Sebaliknya, jika kita menggunakan sampel yang bersifat asam, maka kita harus menggunakan larutan standar basa yang disebut sebagai alkalimetri. Nah, dalam melakukan titrasi netralisasi, kita secara cermat harus mengamati perubahan pH, khususnya pada saat mencapai titik akhir titrasi. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan di mana akan terjadi perubahan pH pada indikator. Nama saya Linda Sasmita Sari, NIM F 2019-01154. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu prinsip titrasi asam basa. Yang pertama, titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetralan. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Yang kedua, titran ditambahkan titer sedikit demi sedikit sampai mencapai keadaan ekuivalen, artinya secara stoikiometri titran dan titer tepat habis bereaksi. Keadaan ini disebut sebagai titik ekuivalen, yaitu titik di mana konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa, atau titik di mana jumlah basa yang ditambahkan sama dengan jumlah asam yang dinetralkan. Yang ketiga, pada saat titik ekuivalen ini, maka proses titrasi dihentikan, kemudian mencatat volume titer yang diperlukan untuk mencapai keadaan tersebut. Dengan menggunakan data volume titran, volume dan konsentrasi titer, maka kita bisa menghitung kadar titran. Yang keempat, titrasi netralisasi adalah titrasi yang berdasarkan pada reaksi antara suatu asam dengan basa. Misalnya H3O+ tambah OH- menghasilkan 2H2O. Dalam titrasi ini berlaku hubungan ekuivalen asam H3O+ sama dengan jumlah ekuivalen OH-.
Larutan baku yang digunakan pada titrasi netralisasi adalah asam kuat atau basa kuat karena zat-zat tersebut bereaksi lebih sempurna dengan analik dibandingkan dengan jika dipakai asam atau basa yang lebih lemah. Larutan baku asam dapat dibuat dari HCl, H2SO4 atau HClO4, sedangkan larutan baku dibuat dari NaOH atau KOH. Larutan baku primer adalah larutan yang konsentrasinya dapat ditentukan dengan perhitungan langsung dari berat zat yang mempunyai kemurnian tinggi, stabil, dan bobot ekuivalen tinggi, kemudian dilarutkan sampai volume tertentu. Sedangkan larutan baku sekunder konsentrasinya harus ditentukan terlebih dahulu dengan pembakuan atau standarisasi terhadap baku primer. Contoh baku primer: Na2CO3, Na2B4O7, kalium hidrogen platat KHP, dan H2C2O4. Contoh baku sekunder: HCl, H2SO4, NaOH, dan KOH. Titrasi netralisasi dapat berlangsung antara asam kuat dengan basa kuat, atau asam dengan basa lemah, atau basa atau asam kuat, seperti yang pertama, NH4OH tambah H3O+ menghasilkan NH4+ tambah 2H2O. Ini merupakan basa lemah dengan asam kuat. Yang kedua, CH3COOH tambah OH- menghasilkan CH3COO- tambah H2O. Ini merupakan asam lemah dengan basa kuat. Yang ketiga, CH3COO- tambah H3O+ menghasilkan CH3COOH tambah H2O. Ini merupakan garam dengan asam kuat. Dan yang keempat, NH4+ tambah OH- menghasilkan NH3 tambah H2O. Ini merupakan garam dengan asam kuat. Kedua contoh terakhir tadi menggambarkan titrasi garam monofungsional. Garam-garam tersebut dalam air mengalami hidrolisis menghasilkan larutan yang bersifat atau basa. Nama saya Ade Ariska Putri, NIM F201901115. Di sini saya akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui titik ekuivalen, di mana ada dua cara untuk menentukannya, yaitu cara pertama menggunakan pH meter memonitor, yang kedua menggunakan indikator asam basa. Pertama yaitu menggunakan pH meter memonitor. Perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. 2. Menggunakan indikator asam basa. Indikator diteteskan 2 hingga 3 tetes sedikit mungkin pada saat proses titrasi sebelum dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah proses titrasi dihentikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan asam basa. Yang pertama yaitu kelebihan. Dapat menyempurnakan teori yang ditemukan oleh Justin von Liebig, di mana pernyataannya yaitu asam memiliki hidrogen atau asam berbasis hidrogen. Tetapi pernyataan ini tidak tepat sebab basa juga memiliki hidrogen. Kekurangan. Teori asam basa Arrhenius terbatas dalam pelarut air. Senyawa yang tidak dijelaskan yang mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1 atau HCl. Tidak menjelaskan mengapa hidrogen yang mengandung OH seperti Na2CO3 yang memiliki karakteristik seperti basa. Kekurangan. Teori asam basa Arrhenius terbatas dalam pelarut air. Tidak menjelaskan beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1 seperti HCl. Tidak dapat menjelaskan beberapa senyawa yang tidak mengandung OH seperti Na2CO3 yang memiliki karakteristik seperti basa. Mengapa hidrogen yang mengandung OH
OH seperti Na2CO3 yang memiliki karakteristik seperti basa. Kekurangan teori asam basa Arrhenius terbatas dalam pelarut air, tidak menjelaskan beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1 seperti HCl, tidak dapat menjelaskan beberapa senyawa yang tidak mengandung OH seperti Na2CO3 yang memiliki karakteristik seperti basa. Langsung saja perkenalkan, nama saya Wa'ode Rizkiana. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, basa lemah versus asam kuat. Yang kedua, asam lemah versus basa kuat. Yang ketiga, asam kuat versus basa kuat. Dan yang keempat, titrasi asam lemah versus basa lemah. Langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama, basa lemah dan asam kuat. Titrasi basa lemah dan asam kuat adalah analog dengan titrasi asam lemah dan basa kuat. Akan tetapi, kurva yang terbentuk adalah cerminan dari asam lemah dan basa kuat. Sebagai contohnya seperti 0,1 molar NH4OH 25 ml dan 0,1 molar HCl 25 ml, di mana reaksinya yaitu NH4OH tambah HCl akan menghasilkan NH4Cl tambah H2O, di mana kurvanya dapat digambarkan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, di sini sebagai contoh dari asam lemah yaitu asam asetat CH3COOH atau dapat kita singkat HOAC, dan titrasi basa kuatnya yaitu NaOH, di mana reaksinya dapat kita tulis seperti HOAC tambah NaOH akan menghasilkan NaOAC tambah H2O. Dan contoh kurva titrasinya antara 0,1 molar HOAC 50 ml dengan 0,1 molar NaOH 50 ml, di mana kurvanya dapat digambarkan seperti ini. Asam asetat atau HOAC adalah asam lemah, sehingga dalam larutan tidak terdisosiasi sempurna. Dan untuk mencari konsentrasi H+-nya, kita dapat menggunakan rumus pH asam lemah. Kemudian yang ketiga adalah titrasi asam kuat dan basa kuat. Titran yang biasa digunakan dalam jenis titrasi asam basa ini adalah titrasi asam kuat dan basa kuat. Titik akhir titran mudah diketahui dengan membuat kurva titrasi, yaitu plot antara pH larutan sebagai fungsi dari volume titrasi yang ditambahkan. Sebagai contoh, titrasi asam kuat dan basa kuat adalah titrasi HCl dan NaOH, di mana reaksinya yaitu NaOH tambah HCl akan menghasilkan NaCl tambah H2O, atau H+ tambah OH- akan menghasilkan H2O. Reaksi umum yang terjadi pada titrasi asam basa dapat disesuaikan dengan kedua reaksi tersebut. Misalnya, ion H+ bereaksi dengan OH- akan membentuk H2O, sehingga titik akhir titrasi pada titik ekuivalen pH larutan adalah netral, di mana contoh kurvanya dapat digambarkan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah titrasi asam lemah dan basa lemah. Pada akhir titrasi akan terbentuknya yang namanya garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contoh misalnya adalah asam asetat dan NH4OH, di mana reaksinya seperti CH3COOH tambah NH4OH akan menghasilkan CH3COO NH4 tambah H2O.
Kemudian selanjutnya akan dibacakan teman saya yaitu Patricia. Perkenalkan, nama saya Patricia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai titrasi asam basa. Langsung saja, rumus umum titrasi yaitu dalam kurung N dikali M asam dikali Pi asam sama dengan dalam kurung N dikali M basa dikali Pi basa, di mana N kecil merupakan jumlah ion H+ pada asam dan OH- pada basa. Selanjutnya, N besar merupakan normalitas, M molaritas, dan Pi volume. Selanjutnya yaitu contoh apa saja yang dapat dibuktikan dalam titrasi asam basa pada bidang farmasi. Yang pertama yaitu eter. Eter merupakan pelarut dan obat bius pada operasi yang diberikan melalui pernapasan. Yang kedua aseton. Aseton digunakan untuk pembersih pewarna kuku. Yang ketiga yaitu asam asetat atau asam cuka, digunakan sebagai asam yang ditemukan pada cuka makanan. Selanjutnya yaitu larutan penyangga atau buffer, adalah larutan yang menjaga atau mempertahankan pH-nya dari penambahan asam basa maupun pengenceran oleh air. Dengan kata lain, pH larutan buffer tidak berubah atau konstan. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang terdiri dari yang pertama, campuran asam lemah dengan garamnya. Contohnya, campuran larutan CH3COOH yang merupakan asam lemah dengan CH3COONA yang merupakan basa konjugasi membentuk larutan buffer asam. Yang kedua yaitu campuran basa lemah dengan garamnya. Contohnya yaitu campuran larutan NH4OH yang merupakan basa lemah dengan NH4Cl yang merupakan asam konjugasi membentuk larutan buffer basa. Perkenalkan, nama saya Devi Triani Pardede, NIM F2019-01160. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Macam-macam larutan buffer. Komponen larutan buffer atau penyangga terbagi menjadi dua. Yang pertama, larutan buffer atau penyangga bersifat asam. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam pH kurang dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjugasi dari asamnya. Adapun cara lainnya yaitu mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat di mana asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih. Campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Pada umumnya, basa kuat yang digunakan seperti natrium Na, kalium, barium, kalsium, dan lain-lainnya. Kedua, larutan buffer atau penyangga bersifat basa. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah basa, pH lebih dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari basa lemah dan garam yang garamnya berasal dari asam kuat. Adapun cara lainnya yaitu dengan mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat di mana basa lemahnya dicampurkan berlebih. Sifat larutan buffer. Sifat-sifat dari larutan buffer adalah yang pertama, pH tidak berubah apabila larutan diencerkan. Kedua, pH larutan tidak berubah bila larutan ditambah-tambahkan asam atau basa. Fungsi larutan buffer. Pertama, adanya larutan buffer ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada obat-obatan, fotografi, industri kulit, dan zat warna. Selain aplikasi tersebut, terdapat fungsi penerapan konsep larutan penyangga ini dalam tubuh manusia seperti pada cairan tubuh. Kedua, cairan tubuh ini bisa dalam keadaan cairan intrasel maupun cairan ekstrasel. Ketiga, menjaga pH pada plasma darah agar berada pada pH berkisar 7,35 sampai 7,45 yaitu dari ion HC03 dengan ion Na+. Apabila pH darah lebih dari 7,45 akan mengalami alkalosis, akibatnya terjadi hiperventilasi atau bernafas berlebihan, muntah hebat,
Apabila pH darah kurang dari 7,35 akan mengalami acidosis, akibatnya jantung, ginjal, hati, dan pencernaan akan terganggu. Keempat, menjaga pH makanan olahan dalam kaleng agar tidak mudah rusak atau teroksidasi atau asam benzoat dan natrium benzoat. Kelima, selain itu, penerapan larutan buffer ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti pada obat tetes mata. Jenis-jenis larutan buffer. Larutan buffer dapat terbentuk dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Berdasarkan asam basa penyusunnya, larutan buffer dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, larutan buffer asam. Larutan buffer asam yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga asam mempunyai pH kurang dari 7, contohnya CH3, COOH atau asam lemah, dan CH3COOO- atau basa konjugasinya. 2. Larutan penyangga basa. Larutan buffer basa merupakan larutan penyangga yang terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga basa mempunyai pH lebih besar dari 7, contohnya NH3 atau basa lemah dan NH4- asam konjugasi.